Halo semuanya. Kembali lagi dengan ya saya atau aku, terserah lah ya. Jadi hari ini ya kembali lagi ini untuk part 2. Jadi kemarin itu kita udah belajar tentang bagaimana mengenal Word, yaitu dengan kemampuan mengetik ya. Setelah kemampuan mengetik, aku mau ngajarin kalian satu teknik yang apa ya, the power of mahasiswa mungkin ya. Ya, ini sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa atau mungkin sekarang anak SMP, SMA, bahkan SD mungkin sudah pakai. Oke, ini dari Word. Jadi langsung saja. Di situ ada yang namanya clipboard, ya kan? Nah, clipboard itu di sini punya banyak fungsi. Dia bisa memindahkan, menyalin, menempel. Nah, menempelkan ini maksudnya itu dia bisa menempelkan secara apa ya? Kalau dalam bahasa Word itu dia bisa menempelkan sesuai format ataupun non format. Jadi langsung aja kita contohin. Nah, bahasa kerennya itu ya itu copy paste. Nah, jadi banyak orang yang suka pakai teknik copy paste ini untuk menyelesaikan tugas biasanya. Biasanya sih anak SMA udah biasa pakai sih ya. Rata-rata anak SMA itu udah jago pakai beginian. Nah, sebagai contoh aku akan pakai ChatGPT. ChatGPT itu ya pasti ya semua udah kenal ChatGPT. Nah, sebagai contoh aku akan coba masukin apa yang dimaksud dengan fermentasi. Maka ChatGPT akan langsung memberitahu kita. Tuh, fermentasi adalah proses biokimia bla 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 bla. Nah, di sini kalian bisa langsung pencet aja salin kalau mau, atau kalian itu Ctrl A. Cuma Ctrl A itu kan otomatis langsung keseluruhan. Jadi semua tuh dimasukin. Jadi jangan. Ada baiknya kalian tuh blok. Kalian pakai mouse, kalian bisa pakai mouse, kalian tekan di sebelah kiri dari awal sampai ke akhir, atau bisa kalau kalian ada pakai touchscreen laptop itu juga bisa. Konteksnya itu sama, nggak ada perbedaan gimana juga. Nah, pas kalian udah ini, kalian Ctrl C, terus kembali ke Word. Nah, kalian Ctrl V, udah muncul, ya kan? Nah, oke, aku mau ngajarin kalian beberapa shortcut yang mungkin harus ketahui. Jadi di sini ada beberapa shortcut yang nggak bisa kalian abaikan, yaitu pertama ada Ctrl X. Ctrl X itu untuk mempaste sesuatu. Mempaste itu maksudnya kita memotong, tembus kemudian menempelkannya ke tempat lain. Jadi contohnya begini. Oh no, wait a minute. Kita buka new blank document. Nah, aku punya dua dokumen di sini kan. Aku punya dua dokumen. Nah, anggap saja dokumen pertama ini aku isi, aku suka sama kamu, tapi kamu tidak suka sama saya. Nah, di dokumen pertama saya tulis ini. Kemudian, oh ya, aku akan ajarin kalian beberapa shortcut awal untuk kalian mengetahui ya. Ctrl Shift lalu pakai arah panah. Jadi Ctrl Shift arah panah itu kalian bisa ngeblok gini. Ya, kalian ngebloknya enggak langsung semua, tapi kalian ngeblok kayak aku suka sama kamu. Nah, kalian mau ngeblok suka samanya, kalian mau ngeblok samanya, kalian pencet aja nih Ctrl Shift samping, langsung samanya di blok gitu. Kalau mau langsung semua Ctrl A, Ctrl A langsung semua. Nah, oke. Sekarang aku mau kasih tips. Jadi kalau kalian mau memindahkan, kalian Ctrl X, Ctrl A dulu, lalu Ctrl X, hilang. Nah, kalian pencet ke dokumen kedua, terus kalian Ctrl V, maka dia akan muncul di sana. Oke? Nah, kalau mau mengembalikan apa yang sudah terjadi gimana? Ctrl Z. Nah, hilang kan? Kalau sekali lagi, udah nggak bisa. Jadi Ctrl Z ini cuma bisa dipakai untuk perintah yang 1-2 istilahnya? 1-2 yang lalu. Dia nggak bisa semuanya gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Tapi ada satu tips yang bisa kalian
Jadi sebenarnya begini, kita kembalikan ke tadi gimana. Oke, kita tulis lagi ya. Jadi aku suka sama kamu, tapi kamu kamu tidak suka sama aku. Nah ini kan kalau kita blok, kita cut, lalu kita paste, itu kan muncul di sini. Tapi kalau kita mau mengembalikan dia lagi gimana? Maksudnya gini loh, kalau kita Ctrl Z aja, itu kan cuma mengembalikan perintah sebelumnya, kira-kira 1 atau 2 perintah sebelumnya. Tapi kalau kalian pakai Ctrl Alt lalu plus Z, itu bisa mengembalikan secara totalnya. Jadi kalian lihat di sini ya. Coba ini. Kita Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Nah ini Ctrl A. Oh nggak bisa ya. Oke, nggak bisa kayaknya. Oh wajar aja tadi. Tuh kembali. Tadi saya salah tekan guys. Saya pencetnya Ctrl Alt A. Jadi Ctrl Z, Ctrl Alt Z itu bisa mengembalikan semuanya. Tuh, saya bisa kembalikan semaksimal mungkin. Ini sebenarnya kalian bisa coba-coba aja di rumah nanti ya. Oke, lanjut. Tadi kita mengembalikan. Kalau kita mau Tadi itu kan kita mengembalikan ke perintah sebelumnya. Kalau mau kembalikan lagi ke perintah sesudahnya gimana? Pakai Ctrl Y. Jadi Ctrl Y itu bisa mengembalikan ya dikembalikan semua. Kalau Ctrl Alt Y itu nggak ada, karena Ctrl Alt Y itu akan berfungsi pergi ke Find and Replace. Find and Replace ini akan kujelaskan lagi di mungkin di video selanjutnya. Karena kalau Find and Replace itu punya aturan-aturan tersendiri dan kondisi-kondisi yang memang harus kita maksimalkan kalau mau pakai yang begituan. Jadi nggak bisa sembarangan dipakai untuk Ctrl Alt Y ini. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas begitu banyak. Jadi jadi aku rumuskan dulu. Shortcut itu anggapannya langkah mudanya. Itu kalian bisa pakai Di shortcut itu kalian bisa pakai ada Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ada Ctrl Y, Ctrl A. Ya, untuk sementara itu aja. Kalau kalian lihat di sini di clipboard ini kan ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Format painter ini cara kerjanya gimana? Tuh Ctrl Shift C atau Ctrl Shift V. Akan ku contohkan lewat apa ya? Ini aja. Anggapan kita coba jangan pakai GPT kalau apa ya enaknya? Hutan lindung adalah, nah dikasih jelasan. Sekarang enak ya, kalian ada ringkasan AI-nya gini, jadi kalian mencari AI gitu. Cuma sebenarnya lebih baik jangan. Ini kalian copy ini, bahkan ada linknya sekarang, enak banget gitu. Kalian tinggal cari informasi gitu ya. Oke, ini kita pakai ini. Nih, kalau kita pakai kita pencet paste bawah nih, nah di sini ada paste spesial, ada set default paste, itu tuh ada pisahnya. Kalau kalian spesial, kalian tuh akan ikut semua formatnya, tapi kalau default paste itu enggak. Tuh ini tuh sebenarnya makanya aku nggak terlalu suka pakai paste itu gini. Dia tuh hasilnya bakal kurang banget. Jadi biasanya aku pakai yang A doang, yang default. Jadi lebih baik kalau kalian emang paste, kalian jangan paste sembarangan. Kalau kalian paste itu bisa kayak gini. Jadi ada baiknya kalau kalian paste itu benar-benar langsung lihat pakai ini aja. Biar kalian cuma ke paste tulisannya. Aku nggak tahu ya kenapa dia bisa kayak gitu. Mungkin karena dia tuh konteksnya dari AI makanya kayak gitu. Karena pas aku pakai juga, karena aku kan ada buat video YouTube lainnya. Ini kan YouTube channel baru aku ya. Sebelumnya aku udah buat YouTube channel lain, ada yang namanya itu Violet Singer, kalian bisa cari juga. Itu isinya itu translate lagu sebenarnya. Sekalian aku belajar bahasa juga di sana. Nah di sana kalian juga bisa lihat sebenarnya. Aku tuh kalau ngedit lagu, ya aku bakal
lirik lagunya aku tulis dulu, lalu aku terjemahin. Aku juga pakai sistem copy paste ini. Nah, pakai sistem copy paste ini punya masalah juga. Contohnya tuh kayak masalah tadi yang apa? Nah, kayak gini loh. Ini itu bermasalah banget karena dia tuh putih-putihnya ini ngeganggu banget gitu. Meskipun sebenarnya nggak ada efek sih ya, nggak ada efek sama sekali. Cuma tuh ngeganggu. Dia tuh kayak what the hell gitu. Oh my god, sorry. Jadi kayak ngeganggu banget. Ya ujung-ujungnya mau tak mau ya kita harus copy paste dengan cara gitu. Ya kan bisa lihat di sini. Nah ini apa yang namanya ini, format painter. Format painter ini punya fungsi yang begini. Aku kasih tunjuk ke kalian. Anggap ini hutan lindung. Aku bold. Bold itu bisa aja kalian pencet dari font ini, atau juga bisa kalian pakai Ctrl B. Tuh dia akan langsung B sendiri. Sebenarnya ini pelajaran yang akan ku jelaskan di materi selanjutnya sih ya, cuma nggak apa-apa, kita langsung pemanasan aja. Nah ini kalian block kalau kalian pencet format painter, otomatis ini kalau kita block juga dia akan jadi itu juga apa namanya, bold juga gitu. Nah ada sistem yang ini kalau kita pencet 2 kali, ini kan kita pencet sekali doang nih. Kalau sekali berarti dia cuma sekali, habis itu hilang gitu. Tapi kalau kita pencet ini, wait a minute, kita block. Kalau kita pencet ini 2 kali, tuh dia akan langsung ada, dia tetap ada. Kita bisa memblok. Ini bagus banget sih. Wah. Waduh, terlalu banyak. Kita Ctrl Alt Z. Hilang semua. Ya kira-kira begitu. Aku nggak mau menjelaskan terlalu banyak juga, jadi begini aja sih. Oh iya, mungkin aku perlu menjelaskan ke icon ini. Ya aku pakai shortcut aja ngejelasinnya, jadi nggak itu ya. Nah pas kalian entah itu ngeblok satu kata atau ngeblok satu kalimat atau ngeblok semua kalimat, icon ini akan aktif. Ketika icon gunting ya itu cut itu aktif, kalian bisa pencet, maka itu akan hilang. Untuk mengembalikannya pencet paste. Ya. Lalu kalau kalian pencet copy, nah akan tetap ada. Dan kalian pencet paste di dokumen selanjutnya. Oh my god, kok nggak muncul? Oh ya salah, kita pencet di sini seharusnya. Nah muncul. Jadi ya singkatnya, cut itu kita memotong, maksudnya itu kita kayak memindahkan. Cut itu dipakai buat memindahkan kata, sementara kalau copy itu untuk menyalin kata. Kalau paste itu untuk menyalinnya, untuk apa? Bukan menempelkannya gitu. Ya. Jadi hari ini kita udah belajar banyak. Ya kita nggak belajar banyak-banyak amat, tapi bagiku banyak sih ya. Jadi hari ini kita belajar soal di clipboard. Kita ada belajar soal Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A, dan Ctrl Y. Ya, aku juga tadi udah ngajarin kalian soal Ctrl Shift ya kan. Ada Ctrl Shift untuk ngeblok gitu. Itu penting banget, kalian bisa pakai karena dalam beberapa kasus mungkin di Word itu kan kepake banget. Dan beberapa kasus sih ya. Oh ya, mungkin aku ajarin kalian juga ini. Ini kan source-nya di awal juga ya. Kalau kalian pencet Ctrl O, itu akan buka dokumen baru. Open. Ctrl N deh, salah. Ya, Ctrl N. Ctrl N itu untuk new. Jadi Ctrl N itu buat dokumen baru. Ctrl O itu open. Jadi sebenarnya di Word itu simple banget sebenarnya. Penggunaan kayak Ctrl itu tuh sebenarnya semuanya ada. Mulai dari Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl S, Ctrl V, Shift apa segala macam, semuanya itu kayak lengkap gitu. Tergantung kalian mau cari apa enggak. Seharusnya seingat aku di tabel ada tabel. Wait, ini kita hapus dulu, kita double save. Nah, apa ya? Shortcut keyboard Word. Nah, kalian bisa cari di sini. Nah, ini dia banyak sekali. Tuh, catatan daftar 52 shortcut keyboard Microsoft Word. Ya, kita pakai yang ini dulu. Ini kita bikin bisa di sini. Jadi GPT hapus saja.
Oh my god, ngelag sekali Tuhan. Oke, kira-kira begitu. Ya, kalian bisa searching aja. Sekarang tuh kan zaman teknologi, jadi kalian tuh sebenarnya bisa lebih bebas gitu. Enggak ada terlalu banyak tekanan juga gimana kan ya seharusnya. Karena pada dasarnya kalau kita mengerjakan tugas-tugas kayak gini, kita tuh bisa santai-santai aja gitu. Karena sekarang kita udah terbantuk dengan teknologi, apalagi sekarang tuh zaman-zamannya AI yang kuat banget. Jadi sebenarnya kita tuh bisa improve banyak hal. Contohnya sekarang kayak kalau kita belajar, kita tuh bisa belajar entah itu dari buku. Kayak sekarang nih aku udah belajar nih buku. Jangan terlalu dilihat ya. Atau mungkin kalau kalian memang suka novel, kalian juga bisa nih. Ini novel tebal dan aku belum baca. Dia kira-kira ada 500-an ya. Ini aku belum baca karena sekarang tuh lagi UTS, jadi aku nggak baca dulu. Aku mau fokus ke ujian dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ctrl A untuk memilih atau memblok semua teks, Ctrl B menebalkan teks, Ctrl C menyalin teks, Ctrl D membuka jendela font formatting, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, lalu Ctrl 1, 5, 2, dan seterusnya. Di sini banyak banget. Ini cuma dari satu web loh. Kalian belum lihat lagi dari banyak web. Oh ya, mungkin akan kuajarkan satu teknik ini. Mungkin videonya akan agak panjang, mohon maaf ya teman-teman. Untuk dosen juga. Ini sebenarnya cara terlarang, jadi aku nggak tahu dibolehin apa enggak sebenarnya. Dan oh ya mohon maaf, mungkin kalau aku pakai kaos ya, karena aku nggak tahu sih. Dalam sebenarnya di dalam penugasan dosen aku agak lupa itu dibolehkan pakai kaos apa harus berkeras sebenarnya. Cuma ya udah gak pakai kaos aja deh. Nah, aku tuh sempat mungkin curang ya anggapannya, curang. Kalau kita pencet elemen gambar Canva di ChatGPT, itu bisa aja keluar. Tuh, elemen gambar di Canva mencakup berbagai kategori. Oke. Ya kan cuma kategori gitu kan. Cuma bagaimana kalau kita pencet kode elemen gambar Canva? Oh, dia nggak dikeluarin ya. Ya sebenarnya aku nggak mau ngajarin ini sih, nggak tahu kenapa tiba-tiba kesini. Jadi aku mau ngajarin kalian contohnya ya. Pseudo kode kita buat aja contoh pseudo code gitu. Oh. Ini bisa kalian salin kodenya dan kalian tempel di tugas-tugas kalian. Itu salah satu teknik belajar juga yang bisa kalian. Nih, contohnya satu Visual Studio Code ya. VSG. Nah, di sini aku ada coba belajar dari buat HTML di sini. Ya, mungkin mohon maaf ya, Pak melenceng mungkin. Kita kan belajarnya Word tapi malah tiba-tiba jadi coding. Jadi aku ngajarin ini juga. Jadi kalau kita Ctrl A, itu kan otomatis ngeblok semua nih kan. Kita Ctrl C. Kita balik ke ChatGPT. Ini kita refresh dulu mulai dari ulang. Nah, nih. Oh my god, nunggu loh. Oke. Ini kita Ctrl V. Nah, ketempel semua nih kan yang ku kerjakan. Kita tinggal tulis di sini. Kita suruh AI mengoreksi apakah tugas kita sudah benar apa tidak. Apakah codingan yang saya buat sudah benar. Jika ada kesalahan, harap diperbaiki dan beritahu bagian mana yang salah. Jadi kan kalau pakai ChatGPT itu harus pintar-pintar juga. Kalian nggak bisa langsung bilang gitu. Kalian harus ngejelasin juga. Kayak atau nggak sih memberikan satu tugas ke ChatGPT peran gitu. Ada tekniknya, kalian juga bisa cari itu di TikTok ada. Langsung dikasih tahu nih. Ini tinggal gua salin aja gitu kan. Tinggal gua salin masuk ke ini. Terus tinggal gua ciptain satu tempat yang baru gitu. Ya udah jadi satu itu.
langsung ya gitu. Nih udah dikasih tahu nih. Perubahan yang dilakukan: konsistensi penamaan file HTML, memperbaiki kesalahan ketik, menambahkan atribut alt pada gambar, dan memperbaiki format untuk menjaga konsistensi. Nih kalian bisa lihat di gambar aku dikasih alt ya. Di mana? Oh ya benar. Search langsung ditambah alt, gambar teman terbaik. Oh, bahkan dia ngubah kata yang kita buat. Wow banget gak sih? Kontak we menjadi kontak us. Ya, dia memperbaiki kesalahan gramarku juga di sini. Karena kontak we itu sebenarnya salah. Kontak we kan we itu kan kita, tapi bukan kepemilikan. Kepemilikan itu kan pakai us atau our. Di sini dia pakai us, kontak us. Pi, gila bet. Jadi kira-kira ya begitu. Ini rahasia sebenarnya. Mungkin aku bingung mau upload apa enggak ya. Upload aja lah ya, aku juga bingung. Intinya codingan ini sebenarnya aku mau pakai untuk nanti jadi halaman website mungkin ya, untuk tugas-tugasku juga. Sebenarnya ada tugas dari pengantar manajemen juga sebenarnya mau aku pakai untuk ini. Mungkin aku pikir-pikir apa aku pakai untuk pakai program niaga aja gitu. Karena kan kita berniaga di sini kan ya. Jadi kita belajar pasti pemrograman juga dong. Ya, tapi jujur pemrograman itu nggak segampang yang kalian kira kalau cuma bisa copy paste gitu. Ya, semua orang juga pasti bisa. Tapi untuk mereka yang benar-benar belajar itu nggak mungkin bisa seperti itu. Karena jujur itu susah. Ini salah satu contoh yang udah aku buat. Dan ini susah banget. Ini ngabisin 2 jam lebih kayaknya. Dan ini pun tak maksimal karena aku cuma buat tampilan awalnya aja. Kayak di sini itu nggak ada otaknya sama sekali. Jadi dia nggak bisa merespon apa yang dikerjakan gitu. Ya paling kalau aku menikmati gambar, dia akan otomatis pergi ke Pinterest. Oh my god. Dia akan otomatis pindah ke Pinterest. Jadi ya gitu aja gitu. Ini kalau aku pencet dia akan otomatis pindah ke Pinterest. Ya paling gitu aja. Jadi nggak ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Paling kalau pencet home dia akan pergi ke welcome, about me, tentangku yang hidup di bumi, kontak we, not found. Jadi jujur ini aja masih kayak sangsut gitu. Jadi ya gitu deh. Ya kira-kira jadi begitu. Oke. Kita udah melenceng kemana-mana ya. Oke, jadi kita udah belajar tentang Ctrl A dan seterusnya itu tadi udah aku jelaskan. Dah, sekian teman-teman. Semoga penjelasan dari materi kali ini bisa membantu kalian lah ya. Meskipun aku menjelaskannya mungkin tidak jelas atau mungkin ya I don't know too. Ya intinya harapannya itu kalian bisa pakai Word dengan benar. Karena harapan aku sih kalau kalian memang bisa pakai Word, kalian itu bisa mengaplikasikan penggunaan Word ini dengan baik. Contohnya itu ya buat novel. Ini sekarang aku lagi rancang satu novel baru. Kalian bisa lihat. Frost Seeker, pencari embun beku. Di sini juga ada udah bab 1, bab 2 juga udah kelar. Tapi, nah lihat di bawahnya. Bukan, ini dia. Ini tuh aku buat apa tahu nggak sih, outline dan segala macamnya tuh aku taruh di sini juga gitu. Ya, aku akan ngajarin kalian soal numbering dan segala macamnya juga nanti. Mungkin kalau untuk penggunaan daftar pustaka dan segala macamnya itu akan aku ajarin juga. Cuman ya tidak dalam waktu dekat, akan aku ajarin kalian di waktu-waktu yang memang kalau sudah saatnya. Ya kalau video-video udah kelar gitu ya. Oke, itu aja sih. Bye bye.